Ya, penyakit epilepsi sumbernya adalah dari otak. Jadi kalau di otak seseorang ada suatu kumpulan sel saraf yang aktivitas listriknya tidak terkendali. Jadi otak kita itu seperti komputer bekerja dengan listrik. Kalau ada bagian otak yang listriknya tidak terkontrol, tiba-tiba muatan listriknya ini lepas bersamaan, maka wujudnya yang kita lihat adalah serangan epilepsi. Oke Prof, kalau orang di masyarakat itu kan ada anak-anak kecil yang kadang juga rawan kejang ya. Betul. Jadi masih usia balita mungkin ya, di bawah 10 tahun. Itu sebenarnya bedanya dengan epilepsi apa itu? Jadi ada dua hal yang beda. Pada anak-anak kecil ada yang disebut dengan STEP. STEP itu istilah medisnya kejang demam. Jadi ada faktor genetik yang membuat sebagian anak cukup besar jumlahnya yang kalau suhu badannya naik sampai melewati 38 itu mudah kali kejang. Ya. Jadi di situ penyakitnya bukan epilepsi tapi kejang demam. Kejang demam ini biasanya akan hilang sendiri pada usia 5 sampai 6 tahun. Ya, tetapi yang harus diingat karena kejang demam, kejangnya itu sendiri bisa berakibat buruk pada otak. Oke Prof, kemudian yang ketiga, tema yang ketiga Prof ini sekaligus juga supaya Prof tidak dianggap orang yang memonopoli ilmu ya. Iya. Jadi rakyat ini juga pengen tahu, karena Profesor Jainal ini dikenal sebagai ahli bedah saraf. Orang bilang dokter ahli nangani sakit epilepsi. Ya. Jadi ini rakyat juga pengen tahu dok, supaya sekaligus ini sebagai bukti bahwa Prof juga berbagi ilmu. Jadi epilepsi itu sebenarnya sakit apa? Kemudian apakah juga bisa disembuhkan dengan secara medis itu? Seperti apa dunia epilepsi itu sebenarnya Prof? Ya. Jadi gini, epilepsi orang awam mengenal dengan nama penyakit ayan. Betul. Ya, bahkan di banyak daerah ada istilah-istilah lain, ada kayak apa kesurupan. Ya, atau di Jawa Tengah ada istilah sawan celeng. Ya betul. Ya, itu untuk orang yang tiba-tiba di kerumunan, kita lagi kumpul ngantre apa gitu, ada teman kita yang tiba-tiba jatuh, terus kejang-kejang seluruh badannya, kadang berbuih di mulutnya, nanti terus tenang sendiri, diam sendiri, baik sendiri, dan bisa berdiri lagi, bisa kembali lagi pulang ke rumah sendiri juga gitu loh. Dan serangan-serangan terutama itu yang serangannya ada kejangnya. Jadi epilepsi serangannya tidak hanya kejang saja. Ada yang tiba-tiba kayak orang itu kehilangan kesadaran, dia nggak tahu dia itu ngapain gitu loh. Kayak orang diem, bengong, digini-giniin depannya nggak kerasa gitu kan. Terus bergumam, mulutnya kecap-kecap, terus ngeces, keluar liur. Ya, terus setelah itu sadar lagi. Waktu sadar, loh, saya kok ada di sini ya? Atau tadi saya ngapain ya? Pertanyaan. Itu bentuk-bentuk serangan epilepsi. Jadi serangan epilepsi ini bisa terjadi pada siapa saja dalam level sosial yang manapun bisa mengalami gangguan penyakit epilepsi. Ya, penyakit epilepsi sumbernya adalah dari otak. Jadi kalau di otak seseorang ada suatu kumpulan sel saraf yang aktivitas listriknya tidak terkendali. Jadi otak kita itu seperti komputer bekerja dengan listrik. Kalau ada bagian otak yang listriknya tidak terkontrol, tiba-tiba muatan listriknya ini lepas bersamaan, maka wujudnya yang kita lihat adalah serangan epilepsi itu. Ya. Penyandang epilepsi itu merupakan kelompok terbesar pasien dengan gangguan otak di dunia. Di dunia diperkirakan ada sekitar 70-an juta orang yang hidup dengan epilepsi. Ya. Jadi di Indonesia itu perkiraannya dari 280 juta penduduk, itu sekitar 2,5 juta penduduk itu menyandang epilepsi. Ya. Nah, tetapi kebaikannya ya tentang penyakit ini bahwa saat ini dengan obat-obatan anti epilepsi yang tersedia di pasar, di layanan kesehatan, itu 70% pasien epilepsi dengan 1 atau 2 obat diminum secara teratur itu sudah terkontrol. Terkontrol itu artinya dia tidak bakal kambuh serangan epilepsinya. Dia
akan bisa hidup normal seperti lainnya. Jadi kalau saya bandingkan dengan penyakit yang lain, saya punya hipertensi. Ya, suatu hari di usia 42 saya terkejut karena tekanan darah saya itu 170 atasnya, bawahnya 95. Saya lihat tiap hari di rumah sakit yang masuk ICU karena serangan jantung, yang masuk ICU karena stroke, itu gara-gara tensi tinggi yang nggak terkontrol. Jadi saya putuskan, saya periksa teman saya dokter ahli hipertensi, saya dapat obat. Ya, prosesnya nggak sebentar. Pertama obat yang saya minum itu tensi saya turun, baik. Tapi lama-lama kok saya melihat kaki saya kok agak gede ya, ukurannya bengkak, Mas. Artinya ada efek samping dari obat. Kemudian diganti obatnya. Diganti, tensi saya turun, tapi turunnya itu cuma dikit. Kakinya nggak bengkak, tapi tensinya nggak bisa turun baik. Sampai akhirnya berproses, sekarang ini ada 2 obat yang saya minum teratur. Sudah lebih dari 15 tahun saya minum, supaya tekanan darah saya baik. Normal. Kalau obat itu saya lepas sekarang, tekanan darah saya akan naik lagi. Kenapa? Di dalam tubuh saya ada bagian yang sudah tidak sempurna, ya toh, sehingga membuat tensi tinggi, dan tensi tinggi itu butuh diberikan suplemen namanya obat tensi untuk membuat tensinya normal. Orang sakit gula juga demikian, butuh obat terus, tinggal pilih mau minum obat teratur supaya gulanya normal atau enggak minum obat tapi suatu hari nanti kakinya mesti diamputasi, ya kan? Epilepsi pun demikian. Jadi orang epilepsi itu butuh minum obat terus untuk mengontrol tekanan darahnya. Kalau dia termasuk yang 70% tadi, kan 70% sudah akan baik dengan obat 1 atau 2. Persoalannya adalah bahwa berarti ada sisa 30% pasien, itu pasien yang mau dikasih obat apapun itu masih kambuh terus. Jadi selama ini mereka ini ya terima, keluarganya diminta untuk pasrah menerima, itu sudah nasibnya gitu kan. Nah, karena saya dulu sekolah di Jepang lama 6 tahun dan saya pulang, saya melihat satu celah di situ bahwa yang namanya bedah epilepsi itu belum dikembangkan orang di Indonesia. Untuk siapa? Untuk mereka yang 30%. Yang 30%. Yang penyakit epilepsinya tidak teratasi dengan obat atau istilahnya kebal terhadap obat-obatan. Biasanya kita bisa lihat obatnya sudah lebih dari 2 macam. Ya, ada yang 4 macam, ada yang 5 macam, kambuhnya masih sering. Ya. Itu kondisinya seperti itu, sehingga kemudian saya mulai mengembangkan tahun 99. Ya. Jadi dari berulang kali setelah pulang dari Jepang tahun 93 itu saya berulang kali pulang balik hanya untuk mendalami lagi tentang bedah epilepsi. Akhirnya pertama kali tahun 99 ada seorang pasien dari Salatiga, wanita 35 tahun yang sudah sakit epilepsi sejak umur 15. Jadi hampir 20 tahun. Sakit kambuh bisa sebulan 5 sampai 6 kali. Jadi di sini dokter itu berusaha untuk bagi yang 30% tadi mencari bagian otak yang bertanggung jawab jadi sumber kejang. Jadi tidak seluruh otaknya ternyata, ada sebagian dari otaknya yang di situ area sel-sel otaknya itu tidak normal, yang gampang melepas muatan listrik sehingga epilepsinya kambuh. Jadi itu butuh bermacam-macam penilaian, pemeriksaan. Kalau kita sudah yakin bahwa lokasinya di situ tidak salah, yakinnya itu betul-betul yakin 100% gitu ya, baru kemudian dilakukan tindakan bedah. Jadi itu yang kita kembangkan. Memang sebenarnya bukan barang baru di dunia, tetapi untuk Indonesia itu baru ya, karena pertama jumlah dokter bedah saraf kan terbatas. Ya, sekarang sudah lebih dari 500 orang. Terus selama ini penyakit ini kan ditangani oleh sejawat teman-teman dokter saraf. Ya, terus dokter anak juga dan dokter umum juga menanganin semuanya. Tapi tadi bahwa ada hal baru, yaitu bagi yang 30% ya, itu kalau memang
ketemu kasusnya, yuk sama-sama dievaluasi, kita mencari sumbernya. Nah, di Indonesia total ya sampai akhir Desember 2023 kemarin itu pasien yang sudah kita tangani di Semarang itu jumlahnya hampir 1.000 orang. Jadi 968 orang sekitar itu sampai Desember 2023. Di Semarang saja? Yang kita tangani di Semarang, saja. Ya. Kebetulan yang mengembangkan ya? Adalah Semarang. Jadi tetapi yang kita jadi kasihan, ironis, waktu saya lihat mereka dari mana, Mas. Jadi alamatnya mereka saya catat semuanya. Ternyata dari 900 orang itu lebih dari 380 orang, 40% itu orang Jawa Tengah. Jangan-jangan Jawa Tengah lebih banyak yang epilepsi. Ternyata bukan. Ternyata karena fasilitas pelayanan bedah ini ada di Semarang, maka itu akses bagi orang Jawa Tengah jadi mudah. 40% lagi adalah orang Jawa, Mas. Jadi berbagai suku, tapi mereka yang tinggal di Jawa mulai dari Banten sampai Jawa Timur. Itu yang 40%. Yang 20% adalah seluruh Indonesia. Jadi ada dari Aceh itu 14 orang, dari Papua 7 orang. Ya. Jadi meskipun tindakan ini itu baik pemeriksaan maupun nanti tindakannya itu di cover oleh BPJS, bagi mereka yang tinggal di pulau lain, Papua anggap aja, ke Semarang itu biayanya berapa? Itu di cover oleh BPJS nggak? Iya. Pasti tidak. Itu kalau satu orang pasiennya sendiri pasti nggak bisa satu orang, pasti akan didampingi oleh keluarga. Betul. Ya, 3 orang saja. Terus masalah lagi, keluarga ini dia 2 minggu evaluasi, terus tindakan operasi sampai selesai hampir 3 minggu atau 4 minggu, pasti ninggal pekerjaan. Berarti mungkin banyak yang harus keluar, mengundurkan diri dari pekerjaannya demi bisa nolong. Ya, jadi artinya apa? Tanggung jawab kita, ya, termasuk saya untuk membawa teknologi atau perkembangan ini ke pulau-pulau yang lain. Jadi dalam beberapa tahun terakhir saya sudah kontak dokter bedah saraf yang muda-muda yang tertarik. Mereka saya undang setiap kali ada operasi di Semarang, saya ajak ikut saya. Terus sekarang sudah dalam tahapan kalau mereka punya kasus di daerahnya atau ada pasien saya yang ternyata dia orang Medan, Mas. Ada lagi pasien yang orang Palu. Itu tak tawari, mau nggak? Kan yang belajar sama saya ini ada orang Makassar, ada orang Medan. Mau nggak nanti operasinya di sana? Oke. Dengan saya datang ke sana melakukan operasi pasien tersebut di rumah sakit yang ada di Makassar, di Medan, itu di sana lebih banyak yang bisa belajar. Ya. Bukan cuma satu dokter yang datang. Menghemat biaya untuk pasien juga ya. Betul. Nggak kebayang itu, Mas. Saya ke Medan itu, yang datang ke Medan, saya operasi di Medan, di rumah sakit Adam Malik, Medan, itu satu pasiennya dari Nias, Mas. Nias dari Gunung Sitoli nyebrang ke Pulau Sumatera, Sibolga kalau nggak salah, itu 8 jam ferry, Mas. Terus dari Sibolga ke Medan jalan darat mobil 10 jam. Yang dari Pekanbaru sampai Medan juga sama 20 jam jalan darat. Itu mereka rela datang ke Medan untuk menghemat daripada datang ke Semarang. Betul. Itu situasi kita. Dan itu saya lakukan untuk apa? Bukan, itu pasien BPJS semuanya. Ya, di sana. Tetapi saya tuh jadi ingat gini, Mas. Waktu saya mulai ini, ya 15 pasien saya pertama di Semarang, itu selama 2 tahun, itu ada 15 pasien itu. Setiap kali ada pasien epilepsi, saya diskusikan kasusnya dengan guru saya dari Jepang. Terus waktu operasi, guru saya ini datang, Mas. Dan Jepang. Dari 15 operasi itu, yang benar-benar saya kerjakan sendiri di depan guru saya itu 3 terakhir. Yang 12 itu beliau yang mengerjakan dan saya jadi asistennya. Itu artinya transfer of knowledge, transfer keterampilan
Kan tidak bisa dokter umum melakukan ini terus terang. Artinya saya yang sudah spesialis bedah saraf aja masih butuh selama 2 tahun dengan bimbingan, dengan supervisi seperti itu, dengan tujuan satu, agar guru saya bilang bahwa dia rela datang ke Semarang setiap kali tanpa minta biaya, Mas. Saya hanya menyediakan hotel sama transport lokal. Itu untuk apa? Dia ingin kualitas hasil yang saya kerjakan di Indonesia itu sama dengan standar yang ada di Jepang. Luar biasa. Dan itu yang sekarang saya coba lakukan ke teman-teman di kota lain yang ada di Indonesia. Dan untuk pasien juga, jadi peran media sosial itu besar sekali. Bahwa ternyata kesempatan saya bicara di beberapa podcast soal bedah epilepsi ini, itu membuat bahwa dari 900 pasien tadi, itu yang 800-an kira-kira itu tahu bahwa ada bedah epilepsi di Semarang itu dari medsos, dari pasien lain. Ya, ya. Jadi begitu besarnya peranan medsos. Dan mereka tanpa harus segera datang, bisa berkomunikasi lewat WA, bisa berkomunikasi di rumah sakit itu disediakan pada saat yang dibutuhkan. Betul, tapi betul. Sebelum itu konsultasi itu bisa dilakukan apa saja yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik, yang ini saya sosialisasikan ke semua orang, karena sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh para dokter yang lain, Mas. Saya minta setiap pasien yang mau datang konsultasi untuk membawa rekaman video pakai HP itu pada saat pasiennya itu kambuh, Mas. Karena dari mempelajari video rekaman itu, ya, dari mempelajari video rekaman itu, saya bisa menelaah kira-kira bentuk kejang ini berasal dari bagian otak yang mana, dan dari sisi mana. Karena tubuh kita diciptakan Tuhan semua orang sama. Tangan kanan itu digerakkan oleh otak kiri, tangan kiri digerakkan oleh otak kanan. Jadi kalau pasien setiap kali kambuh itu tangan kanannya terangkat dulu kaku gini, terus matanya juga ngelirik ke kanan, ini pasti sumbernya di otak kiri. Jadi pentingnya rekaman video yang dibuat oleh keluarga dengan pakai HP, karena kejang itu bisa datang kapan saja. Nggak mungkin, Mas, mau nggak saya tungguin di depan saya praktek itu 3 hari 3 malam, saya pengen lihat kamu kejang. Kan nggak mungkin. Ya, lah itu yang sering juga pasien keluarga belum menyadari pentingnya itu. Karena ada keluarga dari Medan itu bercerita, nggak mungkin Pak Zainal saya ngerekam, karena serangannya selalu tengah malam waktu kami tidur. Kan gitu. Iya, iya. Akhirnya Pak, kalau Bapak nggak bisa ngerekam, mau nggak saya rawat inap di rumah sakit, disediakan kamar, saya pasang CCTV untuk ngerekam. Bapak bayar rumah sakit hanya untuk nunggu serangan. Ya kan, daripada gitu mending direkam sendiri, betul. Gitu kan. Jadi sangat dibutuhkan videonya itu. Oke Prof, kalau orang di masyarakat itu kan ada anak-anak kecil yang kadang juga rawan kejang ya. Betul. Jadi masih usia balita mungkin ya, di bawah 10 tahun. Itu sebenarnya bedanya dengan epilepsi apa itu? Jadi ada 2 hal yang beda. Pada anak-anak kecil ada yang disebut dengan STEP. STEP itu istilah medisnya kejang demam. Jadi ada faktor genetik yang membuat sebagian anak cukup besar jumlahnya yang kalau suhu badannya naik sampai melewati 38 itu mudah kali kejang. Ya. Jadi di situ penyakitnya bukan epilepsi tapi kejang demam. Kejang demam ini biasanya akan hilang sendiri pada usia 5 sampai 6 tahun. Ya, tetapi yang harus diingat, karena kejang demam, kejangnya itu sendiri bisa berakibat buruk pada otak. Jadi kalau anak kejang sebadan, itu yang terjadi waktu itu si anak itu nahan nafas, Mas. Makanya si ibu kadang mendapatkan anaknya kebiruan saat STEP. Kenapa? Karena saat kejang itu dia tidak nafas. Jadi otaknya menjadi korban akibat kekurangan pasokan oksigen. Nah, kekurangan pasokan oksigen di otak yang berulang itu bisa meninggalkan suatu bekas, sehingga ada 10% anak-anak yang kejang demam nanti pada saat remaja atau dewasa, bisa 10 tahun kemudian, bahkan bisa 20 tahun kemudian muncul epilepsinya, Mas. Kejang yang bukan karena demam, tapi bukan yang 90%, hanya 10%. Ya. Itu
bisa terjadi nantinya muncul kejang setelah masa menunggu yang biasanya lama, panjang. Tapi sedikit ya, kecil hanya ya, 10%, paling tinggi 10%. Oke, kalau treatmentnya yang epilepsi ini beda dengan bedah saraf ya? Ya, jadi kalau bedah saraf yang lain ngobatin, misalkan ada tumor otak, ada perdarahan, yang dioperasi jelas kan itu tumor otaknya. Kalau perdarahan ya perdarahannya. Tapi pada pasien epilepsi sering sekali ada 50% yang foto MRI otaknya itu normal, Mas. Tampak normal, jadi bukan normal tapi terlihat normal. Jadi kan kita tidak bisa melihat secara rinci tentang sel-sel otak itu dari foto, kan? Bahwa kita buktikan bahwa kejang itu ternyata memang dari situ. Jadi ada pemeriksaan tambahan yang namanya rekaman EEG. Itu biasa EEG itu, listriknya otak itu direkam. Ya, di semua daerah pasti punya. Tapi EEG yang direkam itu hanya untuk memastikan itu epilepsi atau bukan penyakitnya. Ya, itu direkam cukup 30 menit dan biasanya dilakukan pada pasien rawat jalan. Nah, karena kita di Semarang melakukan bedah, jadi harus jelas yang dibedah itu bagian yang mana kan? Jadi EEG yang kita lakukan bukan EEG yang 30 menit itu, tapi EEG-nya mesti nginep pasiennya. Nginap selama beberapa hari sampai kita bisa mendapatkan minimal 3 kali serangan. Nanti yang kita lihat adalah gelombang listrik otak beberapa detik sebelum serangan. Itu bisa menunjukkan dari mana, dari bagian otak yang kanan, kiri, otak depannya atau otak sampingnya serangan itu berasal. Jadi kalau yang biasanya EEG untuk mastiin epilepsi atau bukan, tapi EEG kali ini yang nginep tadi itu untuk memastikan dari bagian otak yang mana epilepsinya. Itu kita kembangkan sehingga sekarang pun ya itu di Semarang kita sudah melakukan sejak tahun 2012. Jadi sudah 16 tahun ini. Tetapi RSCM itu baru 1 tahun yang lalu mulai melakukan rekaman ini karena memang dibutuhkan. Betul. Dan RS Dr. Sutomo di UNER baru merencanakan ya. Saat ini baru merencanakan untuk beli alat-alatnya, mungkin sudah datang alatnya akhir tahun ini untuk disiapkan tahun depan baru mulai bisa dioperasikan. Oke, Prof. Kalau untuk yang epilepsi, kembali yang epilepsi itu kalau sudah di treatment itu tingkat keberhasilannya sembuh total atau bagaimana? Jadi yang namanya ikhtiar pengobatan apapun itu tidak mungkin menghasilkan 100% sembuh ya. Kita ngomongin orang sakit diare diapain? Dikasih obat diare kan? Jadi ada 10 orang diare dikasih obat diare, tidak ada jaminan ke-10-nya sembuh kan? Sama, karena ini suatu ikhtiar ya. Tapi ikhtiar ini dikembangkan karena terbukti dari banyak studi hasilnya baik. Di Indonesia kita sudah melakukan evaluasi ya beberapa kali. Yang pertama ada 106 pasien yang sudah lewat 5 tahun setelah operasi. Saya hitung berapa persen yang betul-betul berhenti kejangnya. Itu 70,75% berhenti kejangnya. Dari 100 orang ada 70 orang yang tidak kejang lagi. Yang selebihnya kejang itu berkurang antara 75 sampai 90%. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa berhenti kejang memang. Itu ilmu kedokteran seperti itu, ikhtiar. Tapi hasilnya baik, ya. Dan satu hal yang menarik, pada saat saya buat perbandingan mereka yang dioperasi saat usianya itu kurang dari 25 sama yang dioperasi saat usianya lebih dari 25. Terus saya buat pembanding lagi yang dioperasi saat lama sakit epilepsinya itu kurang dari 10 tahun sama yang lebih dari 10 tahun. Ternyata beda banget. Yang dioperasi lebih dari 25 tahun usianya itu hasilnya hanya 60% sekian. Jadi beda banget dibanding yang rata-rata tadi. Tapi yang dioperasi kurang dari 25 hasilnya 70%-nya lebih. Termasuk yang sakit epilepsinya kurang dari 10 tahun itu yang bisa tidak kejang lagi hampir mencapai 80%, Mas. Artinya
bahwa tindakan bedah epilepsi itu bukan pilihan terakhir saat semua sudah mentok. Kenapa? Mereka yang sudah mengalami berbagai masalah dengan kejangnya itu, umumnya sekolahnya sudah terganggu, pendidikannya sempat nggak naik kelas, artinya ada waktu usia yang hilang. Terus ada satu lagi yang lebih penting adalah rasa percaya dirinya pun sudah hilang, Mas. Sulit memulai membangun bahwa dia itu nanti kalau nggak kejang lagi bisa seperti kita normal, itu sulit banget. Mengembalikan rasa percaya diri itu. Ya, apalagi kalau pada anak-anak yang masih usia perkembangan, anak 1 sampai 5 tahun, kejang itu ternyata lebih merusak otak. Jadi anak yang tadinya udah bisa ngomong, tidak bisa ngomong. Yang tadinya udah bisa jalan, mundur, nggak bisa jalan. Ya, istilah medisnya mengalami regresi dari tumbuh kembangnya. Jadi pada anak-anak, maka penanganan epilepsi yang tidak tertangani dengan obat tadi harus lebih cepat, lebih agresif dianjurkan. Karena akibatnya pada kerusakan otak lebih berat. Gitu. Oke, Prof, luar biasa penjelasannya. Jadi semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat, Prof. Jadi memang ilmu ini harus ditransfer ke masyarakat. Meskipun masyarakat bukan ahlinya ya, Prof. Betul. Minimal itu tahu tentang kalau sakit harus begini, tidak boleh terlambat, itu yang intinya ya, Prof ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Prof Jainal tentang tadi merespon renungan Pak Menteri hal-hal yang terkait dengan nasional, kemudian yang terakhir tentang ilmu epilepsi. Mudah-mudahan bermanfaat, Prof. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih sekali. Semoga bermanfaat ya untuk masyarakat semua. Bagi-bagi ilmunya. Terima kasih. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.